Halo Sobat Malam, selamat datang di Cerita Tengah Malam. Tempat kita berbagi kisah-kisah tak kasat mata yang datang lewat gelapnya malam. Kali ini kita punya cerita yang agak mengerikan ya, soal pengalaman mistis seorang tukang pancing legendaris di kampung kita. Wah, penasaran banget nih. Siapa tuh, A? Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat kita yang suka mancing. Haha, iya, kalau masih berani setelah dengar cerita ini. Namanya Mang Rukmana, seorang bapak-bapak sederhana, hobi mancing, dan dia terkenal nggak pernah takut sama apapun kecuali satu hal. Wah, berarti ada sesuatu yang bikin dia takut ya. Ini seru sih, apaan tuh? Nah, jadi malam itu, sekitar jam 11 Mang Rukmana sama temennya Pak Haris pergi mancing ke Sungai Cimanuk. Sungainya besar, airnya tenang, tapi katanya sering banget kejadian aneh di sana. Sungai yang tenang malah jadi tempat kejadian aneh. Tanda-tanda seram tuh. Betul banget. Jadi pas Mang Rukmana lagi asik narik kail, dia ngerasa kayak ada yang ngawasin. Semua tiba-tiba jadi sepi. Angin berhenti, jangkrik juga diam. Tiba-tiba dia noleh ke belakang dan ada sosok wanita berdiri di atas batu besar. Aduh, udah pasti bukan manusia tuh. Gimana? Deskripsinya gimana? Yap, dia lihat sosok wanita berambut panjang. Bajunya putih kotor dan matanya kosong. Itu adalah kuntilanak, sobat malam. Wajah pucat dan senyumannya, udah kebayang seremnya. Iya, senyumnya itu yang bikin Mang Rukmana hampir pingsan. Si kuntilanak itu mulai melayang ke arahnya. Bayangin deh, udah kayak film horor gitu. Langsung mundur dong pasti. Iya, Mang Rukmana mundur. Tapi karena kaget, dia malah mundur ke tepian sungai. Hampir jatuh ke air loh. Wah, itu udah kayak mimpi buruk deh. Tapi, untung ada orang yang bisa bantu kan? Betul! Dari kejauhan, muncul Aki Nasihin, orang tua yang dikenal sebagai ahli supranatural. Dia datang bawa tasbih dan botol kecil berisi air lalu mulai baca doa dengan suara lantang. Ini Aki Nasihin nih, kayak pahlawan di cerita ini. Lalu apa yang terjadi? Si kuntilanak itu langsung berteriak keras, terus hilang dalam kabut. Tapi itu belum selesai, sobat malam. Tiba-tiba, Pak Haris teriak dari sisi lain sungai. Kok bisa? Apa yang dia lihat? Pak Haris lihat pocong di antara pepohonan, sosok putih dengan mata merah menyala dan duduk tepat di atas ember umpan Pak Haris. Gila kan? Hi, pocong. Itu sih udah nggak main-main lagi. Pasti Pak Haris langsung panik. Tentu aja Pak Haris panik banget, tapi Aki Nasihin dengan tenangnya siramkan air dari botolnya ke arah pohon tempat pocong itu muncul. Setelah itu, semua jadi tenang. Wah, si Aki Nasihin ini keren banget ya. Bisa menangani situasi yang kayak gitu. Iya sih, tapi malam itu Mang Rukmana dan Pak Haris jadi kapok. Mereka bersumpah nggak bakal mancing malam-malam lagi di Sungai Cimanuk. Pasti sih, siapa yang nggak trauma setelah kejadian kayak gitu? Makanya, buat sobat malam yang suka mancing sendirian malam-malam, hati-hati. Siapa tahu ada yang sedang memperhatikan dari balik semak. Jadi, kita harus doa dulu sebelum keluar rumah ya. Jangan sampai kejadian kayak Mang Rukmana dan Pak Haris terulang lagi. Betul sobat malam, semoga kisah ini jadi pengingat. Terima kasih udah dengerin cerita kita malam ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Selamat malam, dan jangan lupa baca doa sebelum keluar rumah. Tawa kuntilanak pelan.